Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahrina Putri dengan NIM F1F1 20001. Di mana kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yaitu tentang fitokimia dan farmakognose. Pertama adalah fitokimia, di mana fitokimia itu merupakan ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintesis, perubahan dan metabolisme, serta penyebaran secara alami dan fungsi biologis dari senyawa organik. Fitokimia juga sering disebut dengan fitonutrien, di mana yaitu segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan, termasuk sayuran serta buahan. Metode dalam fitokimia ini adalah metode untuk menganalisis senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Screening fitokimia yaitu merupakan langkah awal dalam penelitian mengenai tumbuhan obat, yang meliputi pemeriksaan golongan alkaloid, flavonoid, saponin, quinon, tanin, steroid, serta triterpenoid. Screening fitokimia juga bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa apa saja yang terkandung dalam sampel. Maka untuk ekstraksi awal yang harus digunakan itu pelarut yang dapat melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat polar, semipolar maupun nonpolar. Adapun klasifikasi dari fitokimia ini berdasarkan struktur kimianya yaitu yang pertama fitokimia karotenoid, yang kedua fitokimia fitosterol, lalu fitokimia saponin, glukosinolat, polifenol, inhibitor protease, monoterpen, fitostrogen, sulfida, serta fitokimia asam fitat. Lalu yang kedua adalah farmakognose, di mana farmakognose ini pertama berasal dari bahasa Yunani yaitu farmakon yang berarti obat, dan gnosis yang artinya pengetahuan. Jadi farmakognose itu merupakan sebuah pengetahuan tentang obat-obatan alamiah. Farmakognose merupakan juga ilmu pengetahuan yang menyelidiki bahan-bahan baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, serta juga beberapa mineral yang mempunyai khasiat sebagai obat. Tujuan dari farmakognose sendiri itu dapat memahami konsep-konsep dalam farmakognose, ruang lingkup serta hubungannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain dan mampu memanfaatkan dalam melakukan analisis serta evaluasi bahan obat alami. Peran dalam farmakognose sendiri yaitu dalam penggunaan tumbuhan obat terutama di Indonesia yang telah meningkat. Akan tetapi dalam penggunaannya itu masih banyak yang hanya sebatas pengalaman yang diturunkan dari nenek moyang bangsa Indonesia sendiri. Peran farmakognose sendiri itu dalam memilah tanaman yang berhasil atau obat tidaknya dengan berbagai tes yang dilakukan terhadap tumbuhan seperti kromatografi, spektrofotometri, dan lain-lain. Farmakognose sendiri juga merupakan cara pengenalan ciri-ciri atau karakteristik obat yang berasal dari bahan alam. Farmakognose mencakup pengetahuan pengobatan dari alam yang meliputi tanaman, hewan, mikroorganisme, serta mineral. Perkembangan dalam farmakognose saat ini sudah melibatkan hasil penyarian atau ekstrak yang sulit dilakukan dan diidentifikasi zat aktifnya jika hanya mengandalkan metode manual saja. Dengan demikian, cara identifikasi dalam farmakognose ini juga dapat berkembang dengan menggunakan alat-alat cara kimia dan fisika. Simplicia merupakan salah satu bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain. Simplicia juga merupakan bahan yang telah dikembangkan. Biasanya Simplicia berasal dari tumbuhan yang diperoleh dengan cara menebang atau memungut langsung dari tempat tumbuh alami atau dari tanaman yang dibudidayakan. Simplicia terdiri dari beberapa Simplicia nabati, hewani, dan pelikan atau mineral. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.